Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video kami. Saya dan teman saya di sini akan membawakan video ataupun juga materi informasi seputar pergelangan kaki atau biasa nama lainnya itu ialah ankle. Ankle yang kami bawakan di sini bukan keseleo atau sprain seperti yang sudah pernah kami upload videonya, melainkan ankle yang akan kami bawa di sini ini tentang penjepitan ataupun penghimpitan. Jadi namanya ini ankle impingement. Ankle impingement ini apa sih? Jadi ankle impingement ini suatu kondisi di mana pergelangan kaki kita memiliki rasa nyeri yang sangat amat nyeri apabila dilakukan gerakan, contohnya ke bawah atau plantar fleksi dan juga ke atas atau dorsifleksi. Ankle impingement ini biasanya diderita ataupun dirasakan orang biasanya cenderung lebih banyak terkena pada penari balet. Setelah itu bisa juga pada pelari dan bisa pada dancer. Kenapa pada penari balet ataupun pada pelari? Jadi biasanya aktivitas-aktivitas yang seperti itu dapat memberi beban ataupun tekanan pada ankle kita. Contohnya dengan penari balet yang kebanyakan berjinjit, itu kurang lebih dapat menimbulkan impingement ataupun juga stres yang berlebihan hingga menghasilkan penyempitan ataupun juga seperti penjepitan pada bagian ankle kita. Penjepitan di bagian ankle kita ini biasanya itu meliputi banyak ya, bisa mungkin tendon atau mungkin bisa juga ligamen pengikatnya di dalam, kemudian juga bisa tulang. Jadi ada banyak kurang lebih yang bisa kita lakukan ataupun kita asumsikan kurang lebih. Selain itu pada pelari, contohnya yang menuruni gunung ya, jadi contohnya pelari turun dari bukit itu biasanya memberi tekanan yang lebih besar juga pada bagian ankle-nya apabila dilakukan secara terus-menerus atau apabila rutin. Terutama pada orang-orang yang tidak pernah berlari tetapi dia banyak berlari. Jadi pada lari pertama dia sudah lari 5 kilo atau 10 kilo belum tidak bertahap. Itu juga bisa menyebabkan impingement ataupun penjepitan pada bagian ankle kita. Nah, jadi pemeriksaan yang mau kita jabarkan ataupun bagikan di sini ada dua pemeriksaan ya seputar ankle ini. Langsung saja. Jadi yang tes yang pertama ini mau kita berikan ataupun kita contohkan ialah ankle impingement posterior test. Jadi ankle impingement posterior test ini atau hyperplantar flexion test ini gunanya untuk memeriksa ada tidaknya gangguan pada bagian aspek posterior atau bagian belakang dari ankle kita. Caranya ini cara pemeriksaannya ini boleh kita lakukan pada penderita, boleh diposisikan posisi duduk ataupun juga posisi tidur terlentang. Pada posisi duduk seperti ini kakinya boleh menggantung ya, boleh menggantung atau menjuntai dengan posisi lutut kurang lebih 90 derajat. Kemudian kita boleh memegang satu tangan kita pada bagian heel ataupun pada bagian tumit kaki. Pada posisi seperti ini, satu tangannya lagi kita melakukan dorongan atau hyperplantar fleksi. Jadi kita lakukan seperti ini ya. Kita hyperplantar fleksi. Kita lakukan gerakan seperti ini, kita tahan. Kemudian kita tanya, ada nggak nyeri? Ada nggak nyeri? Tidak. Nggak ada. Biasanya orang dengan gangguan impingement ataupun himpitan pada bagian ankle ini akan merasakan nyeri di bagian posterolateral. Jadi di bagian kurang lebih di bagian sini ya. Di bagian dekat mata kaki ini kurang lebih. Apabila positif dia akan merasakan adanya nyeri di bagian itu apabila merasakan ada gangguan di bagian posterior. Kemudian sebaliknya pada gangguan anterior kita dapat memegang juga pada bagian tumit ya atau heels, dan tangan kita yang satunya boleh mengangkat atau dorsifleksi seperti ini. Ya, seperti ini. Boleh kita angkat seperti ini. Jadi kita angkat secara maksimal sampai maksimal. Kalau dari samping boleh tampak. Kalau tampak samping kurang lebih seperti ini. Tekan ke bawah. Kemudian kalau ke atas seperti ini. Untuk anterior biasanya akan terdapat nyeri di bagian depannya ini. Nah, untuk provokasi nyerinya sendiri, apabila kita melakukan gerakan seperti ini, kita dapat melakukan rotasi pada ankle-nya. Jadi baik itu internal maupun eksternal kita boleh melakukannya. Termasuk juga pada bagian dorsifleksi seperti ini kita dapat melakukan juga. Apabila terdapat ataupun juga adanya gangguan impingement seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau nyerinya itu sangat amat teramat nyeri,
apalagi sampai ada berdenyut-denyut sehingga kita susah berjalan, kita boleh melakukan istirahat sekaligus dikompres es. Kemudian untuk latihan-latihan sendiri yang boleh kita lakukan, kita dapat latihan di rumah dengan gerakan seperti ini. Ditarik, lurus, tarik, dorong ya. Dibengkokin, dilurusin. Ini kurang lebih boleh dilakukan 15-20 kali. Apabila sudah terlalu mudah ataupun tidak ada nyeri, boleh ditingkatkan 25-30 kali. Nah, pada posisi seperti ini, apabila sudah boleh dilakukan, kita dapat melakukan peregangan ya. Jadi karena ini banyak diakibatkan karena adanya penjepitan, ini boleh dilakukan peregangan seperti ini. Yang pertama seperti ini, ditarik. Ini boleh ditahan 10-15 detik, kemudian dilepaskan. Diulangi 3-4 kali. Kemudian gerakan berikutnya boleh didorongkan ke depan ya, untuk meregangkan bagian sini ya. Ini boleh dilakukan seperti ini. Ditahan 10-15 detik, diulangi 3-4 kali. Oke. Apabila ada tahanan ataupun karet elastik. Nah, ini kurang lebih ada karet ya, karet ban. Karet bannya ini boleh yang lebar ataupun tipis, tapi saran saya untuk pertama yang tipis saja. Kalau sudah terlalu ringan baru boleh menggunakan yang lebar supaya tahanannya lebih berat lagi. Nah, apabila ada karet ban seperti ini, kita boleh menambahkan tahanan menggunakan karet ban. Jadi tangan kita menahan seperti ini, nampak ya karet bannya. Kemudian kaki kita mendorong. Yuk, dorong yuk. Ya, dorong ke depan. 1, dorong lagi. Kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan tahanan karet ban. Jadi tahanannya ini boleh dikaitkan pada bagian di bawah jari kaki ya, supaya lebih terasa. Iya. Boleh dilakukan 15-30 kali. Kemudian kita boleh melakukan ini, karet ban ini boleh kita sangkutkan di tiang ataupun di media ya. Ada alat yang boleh kita kaitkan seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik saja ke arah selanjutnya. Yuk, tarik arahnya. Iya. Jadi ini sebagai tahanan. Ini alternatif latihannya. Apabila sudah boleh dilakukan seperti ini, kita sesudah dilakukan seperti ini, kita dapat memberikan peregangan seperti yang tadi. Tinggal ditarik lagi. Ya. Sama seperti tadi. Demikianlah seputar ankle impingement ataupun penjepitan di bagian ataupun juga himpitan di bagian pergelangan kaki. Untuk tambahannya ada nggak tambahannya, Bang? Ya, untuk masalah kasus yang kita bahas ini, khususnya untuk atlet, penari balet atau pendaki gunung itu harus sebelum melakukan kegiatan itu harus melakukan pemanasan dulu agar tidak timbul terjadi cedera. Bisa saja itu pemicunya mengakibatkan nyeri pada pergelangan kaki, ankle. Dan jika terjadi hal seperti itu, maka lakukanlah istirahat pada ankle-nya agar tidak terjadi peradangan atau bengkak atau akibat yang lebih berat lagi gitu. Dan segeralah lakukan kompres es untuk merilekskan otot-otot pada kakinya. Dan jika semakin lama semakin radang, maka segeralah langsung cepat dibawa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Oke, terima kasih atas sarannya. Jadi demikianlah video ini kami bagikan kepada teman-teman. Apabila bermanfaat silakan dibagikan kepada teman-teman ataupun keluarga ya. Untuk video ini sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam fisik rapi.